Kenapa kok anak kecil ini jangan kita ajari kalau kamu dipukul balas pukul? Karena yang namanya anak kecil ini belum bisa. Podcast Surabaya Mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, kembali lagi kita di podcast Surabaya Mengaji. Masya Allah, di episode kali ini kita bersama guru kita Ustadz Muhammad Azhari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, teman-teman sekalian, di episode kali ini kita membicarakan tema yang sedang hangat juga terkait kasus bully atau pembulian mungkin antar siswa atau mungkin terjadi antara seseorang dengan seseorang, yang mana pembulian ini akhir-akhir ini memang sedang hangat Ustaz. Terakhir kemarin ada kasus itu di salah satu sekolah SMP itu sampai divideokan dan sempat viral Ustaz. Nah, terkait pembulian ini dalam Islam memandangnya bagaimana Ustaz? Ya, jadi bully ini secara syariat dia tercela dan secara undang-undang kriminal ya. Jadi dari segi syariat dilarang, undang-undang juga dilarang. Ya, mau dari segi syariat, dari segi agama sama-sama dilarang. Ya. Dan kalau dalam syariat mungkin ini masuk ke dalam zolim, ya, kezoliman. Ya, entah itu berupa perkataan dengan mengejek, menyakiti hatinya kan. Bahkan bisa jadi kezoliman dengan perkataan bisa lebih sakit dibandingkan dengan fisik ya, pada sebagian keadaan. Berkaitan dengan kezoliman, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi telah mengatakan kalau dia mengharamkan atas dirinya sendiri. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezoliman untuk diriku. Ya. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku juga telah mengharamkan kezoliman di antara kalian. Ya. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling zolim. Ya. Jadi hukum zolim adalah haram, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan ini masuk ke dalam bully secara perkataan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Janganlah suatu kelompok mencela kelompok yang lainnya. Bisa jadi kelompok yang dicela ini lebih baik dari dia, ya, laki-laki. Wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairan minhunna. Begitu pula perempuan. Kita tahu yang namanya bully kan kadang ya di perempuan ada. Nah, jadi janganlah sekelompok wanita mencela wanita yang lain, karena bisa jadi yang dicela itu lebih baik dari dia. Ya. Kemudian Allah mengatakan wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian cela diri kalian. Ya, enggak boleh ngejek, ya kan? Wala tanabazu bil alqab. Apa itu laqab? Kayak panggilan. Ya, panggilan. Nah, ini kan bully kan. Weh, ini kan gitu. Ya, wah, ini padahal dia enggak suka dipanggil seperti itu. Ya. Janganlah kalian saling merendahkan dengan panggilan-panggilan lakop-lakop yang buruk, ya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Ya, kezaliman ini adalah kegelapan dari kiamat. Zulmun zulumat. Zalim adalah kegelapan di hari kiamat, ya. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu entah dia yang zalim maupun yang dizalimi. Ya, sahabat bingung, masa orang zalim ditolong, gimana caranya? Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau nolong orang yang dizalimi jelas, ya, orang dibully kita tolong, jangan dong kan seperti itu. Lihat terus cara nolong orang yang zalim gimana? Ya, kata Rasulullah SAW, yaitu dengan engkau menghindarkan dia dari kezalimannya. Ya, mungkin kita lerai, ya, atau mungkin kita nasihati, atau mungkin dilaporkan ke guru BK. Ya, itu adalah bagaimana syariat Islam menanggapi kezaliman yang mungkin terjadi di antara manusia. Allahu a'lam. Dan apakah benar Ustaz ketika seseorang itu dizolimi, maksudnya orang yang terzolimi Ustaz, itu doanya mustajab Ustaz? Ya, betul, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, wattaqi da'watal mazlum. Hati-hatilah dari doanya orang yang terzolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena doanya orang yang terzolimi ini enggak ada pembatasnya antara dia dengan Allah. Ya, beda dengan doa orang biasa. Doa orang biasa itu bisa misalnya karena dia maksiat terhalangi, kan gitu, nggak jadi naik doanya. Karena dia makan hal yang haram, doanya terhalangi.
ya. Tapi doanya orang yang terzolimi, meskipun mungkin dia ya fasik, ya. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan da'watul mazlum wa in kana kafiran. Doanya orang yang terzolimi meskipun dia kafir, laisa dunaha hijab, enggak ada penghalangnya. Ya. Jadi perhatikan, orang kafir yang terzolimi saja ada kemungkinan doanya bisa dikabulkan. Lalu bagaimana dengan orang yang membuli saudara sesama muslim? Ya lebih bakal dikabulkan lagi. Ya. Dan juga dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihinna." Ada 3 doa yang pasti akan dimustajabahi oleh Allah, enggak ada keraguan di dalamnya. Di antaranya adalah da'watul mazlum, yaitu doanya orang yang dizolimi. Dan kemudian mungkin terjadi di sebagian masyarakat kita itu seorang orang tua atau orang tua itu anaknya terzolimi, Ustaz. Mungkin di sekolahnya atau dengan teman mainnya dan sebagainya. Nah ini apakah ketika kita sebagai orang tua yang menemukan anak kita terzolimi, itu apakah kita ajarkan ke anak kita itu, oh kamu harus melawan balik atau gimana, Ustaz? Ya, yang perlu kita ajarkan adalah membela diri. Ya, bukan diajari kamu kalau dipukul balas pukul, bukan. Ya, tapi kamu kalau dipukul bela dirimu. Ya, bukan diajari anarkis, terutama anak kecil. Kenapa kok anak kecil ini jangan kita ajari kalau kamu dipukul balas pukul? Karena yang namanya anak kecil ini belum bisa mengukur ya seberapa tindakan yang harus dia lakukan. Ya, kalau kita bilang kamu kalau nanti dipukul balas pukul, ya dia akan merasa setiap ada sesuatu yang mengganggu dia harus dipukul. Ya, meskipun mungkin cuma disenggol atau mungkin diejek, pokoknya pukul kan gitu. Jadi anarkis lama-lama. Ya, jadi yang kita ajarkan adalah membela diri. Ya, di antaranya adalah dengan menghindar. Ya, kamu kalau dipukul jangan mau kan gitu. Ya, kamu menghindar. Tapi kalau kamu misalnya udah benar-benar misalnya beruntun dipukuli, ya enggak apa-apa, membela diri. Ya, jadi bukan kalau dipukul balas, bukan, tapi lindungi dirimu, bela dirimu, seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ajarkan keberanian kepada mereka. Ya, jadi bukan diajarkan membalas, tapi ajarkan berani. Ya. Dan apa efek ketika kita mengajarkan keberanian? Dia akan lapor. Ya, ketika dibully dia tidak akan takut dan dia akan lapor kepada gurunya. Ya, jadi ini yang mesti kita ajarkan kepada anak kita. Ya, dan salah satu cara agama Islam mengajarkan supaya anak-anak ini pemberani, di antaranya dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, bahwasanya Rasulullah SAW suatu saat pernah menasihati Ibnu Abbas dengan mengatakan, wa in jitama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Sesungguhnya seandainya seluruh umat manusia ini berkumpul untuk memberikan madarat kepada kamu, seandainya seluruh umat manusia membuli kamu, istilah lainnya kan gitu, ya, maka niscaya mereka nggak akan bisa memberikan bahaya kepadamu kecuali sebatas sesuai yang Allah takdirkan. Ya, ini secara tidak langsung akan mengajarkan keberanian kepada anak. Oh iya, kan ada Allah, kan aku punya Allah, ya. Ya udah, aku berani laporkan kepada ustadzku, sudah. Ya, jadi itu adalah beberapa tips bagaimana mengajarkan anak-anak kita agar terhindar dari bully itu. Kemudian terakhir Ustaz, mungkin dari kita dulu ada yang sempat atau pernah membuli teman atau kerabat dan lain sebagainya. Nah ini kalau kita pengen taubat gimana Ustaz? Ya, sebelumnya marilah kita pribadi dan ajarkan kepada anak kita, jangan sampai punya dosa yang hubungannya sama orang. Kenapa ya, Ustaz? Karena agak ribet. Ya, kalau dosa yang antara kita dengan Allah ini ya bertobat, minta ampun, banyak ibadah sunnah kan gitu. Ya, tapi ketika dosa ini ada kaitannya sama manusia, mengambil haknya mereka, ini syaratnya tobatnya tambah satu, yaitu apa? Minta maaf itu. Nah, istihlal, minta kehalalan. Ya, syukur-syukur orangnya mau dimaafin, syukur-syukur orangnya masih ada. Muskilahnya kalau sudah tidak ada kan gitu. Ya, makanya ada sebuah kaidah mengatakan huququllahi mabniyatun 'alal musamahah. Ya, huququllah, hak-hak Allah ini dibangun di atas musamahah, tasamuh, toleransi. Ya, Allah itu kan Ghafurur Rahim, Allah Maha Penyayang. Ya, ketika kita melakukan kesalahan, bertobat, insya Allah diampuni.
Ya. Wa huququl ibad mabniyatun 'alal musyahahah. Huququllah mabniyatun 'alal musamahah wa huququl ibad mabniyatun 'alal musyahahah. Dan hak-hak manusia, hak-haknya hamba ini dibangun di atas musyahahah. Musyahahah itu saling bertengkar. Ya, orang kalau sudah urusan sama orang biasanya akan saling ya ini punyaku, ini punyamu kan gitu. Ya, jadi pertama marilah kita usahakan buat diri kita masing-masing dan anak kita didik mereka jangan sampai membuat masalah yang ada kaitannya sama orang lain. Ya, itu yang pertama. Karena tobatnya syaratnya tambah satu kan gitu. Yang kedua perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya mencela orang, memukul orang, bully dan sebagaimana ini sudah kita ketahui termasuk kezoliman. Ya. Dan ini konsekuensinya ketika di dunia kita tidak bisa minta maaf ya, dan kita memang nggak mau minta maaf ya. Berbeda kalau kita sudah mau minta maaf tapi dia nggak mau, itu urusan kewajiban kita hanya minta maaf kan seperti itu. Maka di akhirat ini khawatirnya jadi tumbal kebaikan kita. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabatnya, atadruna mal muflis? Ya, wahai sahabatku, kalian tahu nggak orang rugi itu yang gimana? Ya, sahabat taunya apa? Orang rugi itu? Rugi tentang dunia. Rugi bisnis kan gitu, jualan terus rugi kan gitu. Ya, ya Rasulullah orang rugi itu yang nggak punya dinar dan dirham kan gitu. Ya, maka kata Nabi SAW, al muflisu min ummati, orang yang rugi di kalangan umatku itu adalah orang yang di hari kiamat bawa pahala sholat, ya, bawa pahala puasa, bawa pahala sedekah, ya udah saudagar kan gitu, ya. Tapi sayangnya waqad syatama hadza, dia dulu pernah mencela fulan, wa daraba hadza, dia pernah mukul si fulan, bully kan, ya. Wa akhadha mala hadza, dia dulu pernah ngambil hartanya fulan, bully, ya. Fa ukhidha min hasanatihi, maka kebaikan tadi puasa sholatnya diambil dikasihkan kepada orang yang dulu dizolimi. Ya. Ketika sudah habis, maka keburukannya orang yang dizolimi diambil dipindah ke orang yang menzolimi. Ya. Jadi itu adalah bagaimana syariat Islam menjelaskan tentang bahayanya kezoliman, dan termasuk dalam kezoliman adalah masalah bully tadi. Allahu a'lam. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas pemaparannya. Demikian teman-teman sekalian, Masya Allah telah dipaparkan oleh Ustaz terkait tema atau kejadian yang saat ini atau baru-baru ini sedang hangat, yaitu terkait kasus bully. Ternyata itu merupakan kezoliman yang sangat berbahaya. Jadi baiknya kita pribadi menjauhinya dan juga nasihatkan kepada anak-anak kita sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustaz, untuk bisa menjauhkan diri dari yang namanya kezoliman. Taib, demikian teman-teman sekalian, kita bertemu lagi di episode berikutnya insya Allah. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.